Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat bagian, Kevin udah lama nggak upload video. Kemarin mungkin ada yang sempat nyariin kemana sih Kevin nggak muncul. Tenang aja, nggak apa-apa ya. Kemarin Kevin butuh waktu saja buat liburan, dan kebetulan sudah kembali lagi beraktivitas. Oke, berkaitan itu juga kita akan cek energi seseorang yang mungkin masih berkaitan dengan cinta antara kamu dan dia. Siapakah dia? Kevin minta bantuan dari sahabat bagian. Coba kamu sebut nama dia dalam hati kamu, sebut nama dia dalam hati kamu, panggil dia dalam hati kamu. Entah kamu berdealing dengan seseorang, atau mungkin juga dia adalah si pekok yang aku cintai, atau siapapun saja, sebut nama dia dalam hati kamu. Kevin akan tarik energi seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati, terutama ini berkaitan dengan cinta. Oke, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, sahabat bagian, fokus kepada seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Entah kamu berdealing dengan dia, entah ada sebuah konflik, entah dia adalah si pekok yang aku cintai, atau siapapun saja yang berkaitan dengan cinta antara kau dan dia. Kevin tarik energinya. Seperti apa energinya? Kita akan tarik bersama-sama. Ini Kevin nggak tahu temanya apa, ngikutin aja energi dari seseorang yang namanya sahabat bagian sebut dalam hati. Kita akan cek bersama-sama. Seseorang yang namanya sahabat bagian sebut dalam hati kamu, bagaimana untuk energi selanjutnya antara koneksi kamu bersama dia dan apa yang dia rasakan kepada kamu, dan ada sesuatu apa yang mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kita semua. Kita cek untuk energi yang pertama. Kartu pertama adalah, oke, sahabat bagian, kartunya adalah Heart. Kalau berkaitan dalam hubungan antara kamu dan dia, tentunya ini adalah sesuatu hal yang memang sudah berkesan dalam hati ya. Dia orang yang kamu cintai, dia orang yang memang sangat berpengaruh banget dalam kehidupan percintaan. Gak mudah sih untuk bisa meniadakan perasaan ini. Mencoba untuk berkali-kali mungkin melupakan dia atau apa, nggak bisa, justru sebaliknya selalu teringat. Lalu bagaimana dia kepada sahabat bagian? Ini sudah masuk ke dalam ranah cinta secara emosional, sehingga akan susah bagi diri dia untuk meniadakan perasaannya kepada kamu. Seseorang yang namanya kamu sebut, dia masih punya perasaan sama kamu juga. Kalimat oracle dari kartu Heart di sini adalah kesungguhan, cinta, dan emosional. Kalau berkaitan dari energinya, siapapun dia yang terhubung kepada kamu, dia masih memiliki perasaan emosional kepada kamu. Tergantung apakah sikapnya, apakah pergerakannya dia bisa menciptakan sesuatu hal atau tidak. Tapi yang jelas, kamu masih ada di dalam hatinya dia kok. Dan hubungan ini bukan hubungan cinta monyet, bukan hanya cinta yang baru kemarin sore, bukan cinta yang hanya sekedar iseng-iseng doang. Tapi ini memang udah hubungan yang sudah masuk dalam perasaan. Dan dia yang punya banyak kesan tentang kamu, dan kamu punya banyak kesan tentang diri dia. Koneksi ini tentunya bisa dipanggil kapanpun sih, selagi kalian masih memiliki kaidah-kaidah cinta dan juga norma-norma cinta yang normal juga, dan karma cinta yang positif. Pasti energi orang ini bisa dipanggil sih dalam hati. Entah mungkin kamu lagi berdealing sama dia, entah kamu mungkin lagi kayak ngerasa ada sebuah konflik, atau lagi ada sesuatu hal, atau mungkin juga justru baik-baik saja dengan dia. Ini Kevin lihat energi dia masih bisa dipanggil. Masih bisa dipanggil untuk masuk ke dalam telepati cinta kamu.
Yang bingung tentang telepati cinta, mungkin kalian cek ya di video-videonya Kevin tentang bagaimana Kevin menerapkan sebuah telepati untuk seseorang yang memiliki koneksi yang kuat banget dengan suatu kebahagiaan ya. Tapi Kevin melihat di sini dia punya perasaan kok sama kamu, gak bisa dibohongin. Dan kamu juga mungkin punya firasat dari intuisi kamu bahwa orang ini juga masih punya perasaan yang besar kepada kamu. Karena ini adalah cinta secara emosional. Kalau kita membahas tentang jenis cinta yang sering Kevin bahas ya, cinta emosional, cinta fisik, cinta secara spiritual, atau cinta secara mental. Cinta secara emosional itu memang sulit untuk dihapuskan begitu saja, karena sudah berperan penuh dalam bentuk emosional. Emosional manusia kan bermacam-macam, ada marah, ada benci, ada senang, ada bahagia, ada canda, ada tawa. Semua emosional yang terkandung dalam cinta ini memang sudah terisi. Dan ini sudah masuk ke dalam long term memory, sehingga dia sulit untuk melupakan kamu. Karena ada hati yang memang sudah terisi, dan itu ada kamu di dalam hatinya dia saat kebahagiaan. Ketika kamu menyebut nama dia dalam hati di awal pembacaan, ini sebenarnya kita sedang narik energinya dia untuk bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Mudah-mudahan dapat tunjuk ya dari semesta. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat kebahagiaan ternyata memang akan dinotis juga sama semesta. Bahwasanya apapun keinginan kamu dalam harapan cinta ini, dalam sebuah kebaikan, akan dinotis juga oleh semesta, bahwa akan ada sebuah timbal balik dari seseorang yang namanya kamu sebut untuk merubah hubungan menjadi yang lebih baik lagi. Kita tahu ya, vibrasi cinta itu ada di level power, bukan di level force. Kalau kita cintanya adalah penuh dengan energi positif, maka cinta itu akan menjadikan sebagai kekuatan untuk saling menghormati, menghargai satu sama lain, sehingga energinya itu dinikmati, bukan disesali. Dan ketika kamu berafirmasi, kamu melayakan diri, kamu meningkatkan value kamu, semesta akan notice kamu kok. Dan apa yang akan terjadi? Ada sebuah timbal balik dari diri dia, bahwa dia akan memberikan sebuah jawaban yang positif juga dari hasil afirmasi kamu. Jadi kemarin-kemarin yang tema Halloween, pembacaan Kevin kayaknya rada berat ya di tema Halloween kemarin ya. Tapi seiring waktu berjalan ada sebuah perubahan, ada sesuatu hal yang naik dari diri kamu, dari diri saat kebahagiaan, terutama value diri kamu. Dan ternyata memang dinotis sama semesta. Dan efeknya apa? Timbal balik buat dia, yang ternyata dia fokus sama kamu atau dia sedang memperhatikan kamu. Kalimat oracle-nya dari kartu notis di sini adalah jawaban, timbal balik, dan juga fokus. Seseorang yang saat ini melihat kamu, ada perubahan besar dari diri saat kebahagiaan. Dan Kevin cukup salut sama kalian semua. Ngikutin channel YouTube-nya Kevin bukan hanya mencari resonate-nya doang atau ramalannya doang, tapi justru kalian menerapkan sebab akibat yang ditimbulkan dari apa yang sahabat kebahagiaan lakukan, termasuk meningkatkan value kamu dari saran-sarannya Kevin. Dan ternyata memang hasilnya positif. Sahabat kebahagiaan, dia justru akan bergerak dan akan memiliki sebuah kesadaran, dan kamu akan tersenyum nantinya, karena perasaannya dia tuh mulai tumbuh untuk bertanggung jawab. Jadi hasil afirmasi kamu itu ada hasilnya sahabat kebahagiaan. Dan banyak dari komentar saat kebahagiaan, dan bahkan klien Kevin juga mengatakan banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan dalam diri dia, dalam diri kalian. Ini ketika mungkin kalian ngikutin saran-saran dari Kevin. Karena pembacaan kartu tarot itu bukan tentang ramalan doang, tapi kita melihat potensi dari sebab akibatnya. Jika A maka akan menjadi A, jika B maka akan menjadi B. Dan hal itu akan meningkatkan rasa percaya diri kamu dalam kekuatan cinta. Cinta itu nggak perlu dikejar. Ada kalanya kita mengejar, ada kalanya kita yang dikejar. Dan di sini saatnya sahabat kebahagiaan yang sudah meningkatkan value kamu, kamu siapa, dia akan melihat bahwa perasaannya dia kepada kamu itu masih ada. Terlebih kartu pertama adalah heart, kartu kedua adalah notice. Dan kamu nanti akan menjadi fokus bagi diri dia. Orang ini lagi fokus sama kamu. Ada yang cukup sadar, yang membuat diri dia tuh punya perasaan lebih kepada kamu. Dan kalau misalnya kamu masih mencari sebuah validasi dari dia, gak usah sahabat kebahagiaan. Dia juga akan paham dengan sendirinya bahwa kamu adalah orang yang punya value. Kalau kita punya value, pasti kita akan selalu berharga dimanapun tempatnya kita. Pasti kita akan selalu berharga, termasuk dia. Dia akan lebih menghargai kamu, dan dia akan menjawab pesan-pesan kamu. Yang penting saat kebahagiaan, misi kamu adalah bagaimana kamu meningkatkan value diri kamu, bagaimana kamu self love ya saat kebahagiaan. Ternyata efeknya bagus nih. Kemarin Kevin tinggal beberapa hari ya buat liburan.
Kevin tinggal beberapa hari buat liburan, ternyata bacanya bagus nih. Jadi sembari videonya nggak Kevin share, Kevin nggak bikin video, ternyata sahabat kebahagiaan berkembang di sini dan tumbuh. Luar biasanya sahabat kebahagiaan ya. Jadi ini ada hal yang positif. Ini Kevin senang nih, liburan dapat energi positif dari kalian. Oke, untuk energi yang selanjutnya, reflection. Sahabat kebahagiaan, kalau yang namanya sudah masuk ke dalam hubungan mirroring, hubungan-hubungan yang banyak sekali kesamaan, entah dia adalah soulmate kamu atau dia adalah twin flame kamu, maka siklusnya sebenarnya sama dari apa yang menjadi perkembangan dari diri kamu. Kalau kamu perkembangannya positif, maka dia juga akan menjadi positif. Tapi kalau perkembangan kamu negatif, ya dia pasti akan menjadi negatif. Ibarat kata kan reflection, cerminan ya. Maka dari ini, dalam kasus cinta apapun yang sahabat kebahagiaan rasakan, yang dialami oleh kalian semua, refleksikan diri kamu adalah sesuatu hal yang positif, sehingga dia juga akan kembali menjadi yang positif. Tapi kalau misalnya pembawaan kamu tuh kayak ngerasa masih curiga, trust issue banget sama dia, ngerasa kurang nyaman sama dia, nanti justru masalah-masalah yang hadir adalah krisis kepercayaan. Kemarin ada krisis kepercayaan nih antara hubungan kamu sama dia. Tapi di sini justru sebaliknya sih. Dia yang akan merefleksikan bahwa hubungan kamu ini dengan kamu ini ternyata banyak sekali manfaatnya, terutama dalam pertumbuhan secara emosional. Entah itu perasaan rindu atau perasaan apapun, Kevin melihat ada sesuatu hal yang terbalik. Yang dulunya kamu kemarin ngejar, sekarang giliran dia yang mengejar kamu. Kartunya adalah reflection, cerminan, refleksi, dan jebakan. Apapun jenis hubungan koneksi ini, Kevin melihat dia yang akan terpantul dari bayangan energi kamu. Dia nggak bisa menghapus kamu begitu saja. Dan ada yang sadar, kamu memang membuat orang ini tuh akan mengembangkan sisi perasaan dan juga emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Ini mungkin yang dinamakan adalah pertumbuhan emosionalnya dia ya, yang ngerasain bahwa kamu memang orang yang sangat dinanti. Kamu adalah seseorang yang memang sudah bisa memberikan sebuah keseimbangan cinta ya. Dalam artian selama ini kamu ngalah untuk tetap ngejaga cinta ini tetap berada di kondisinya. Dan ketika dia mungkin penuh dengan ego, dan ketika kamu memilih diam, dia akan ngerasa ada yang hilang. Dan di saat itu dia sadar bahwa kamu itu memang adalah bagian dari hidup dia. Dan kita manusia masih memiliki bayangan ya, karena kita masih punya tubuh fisik. Dia itu nggak bisa kehilangan kamu, termasuk kehilangan bayangan kamu tuh nggak bisa. Karena ini adalah cinta secara emosional. Kartu pertama adalah heart, yang melibatkan tentang sisi emosional. Mau sejauh mana dia memberikan sebuah jarak kepada kamu, kamu masih ada di hatinya dia. Kalau ini diterapkan ke dalam ilmu sukmo sejati ya, orang ini bisa ditarik sih, kayak istilahnya adalah putar giling ya. Ini sebenarnya bisa ditarik. Tapi apapun itu sahabat kebahagiaan, kamu bisa berafirmasi saja bahwa dengan menyampaikan informasi secara telepati kepada dia, dia akan berbalik arah kepada kamu. Karena ini sudah masuk ke dalam cinta secara emosional. Jadi nggak ada istilahnya kamu pakai pelet, kamu pakai black magic, kamu harus pakai susuk ini susuk itu, nggak usah. Kamu bisa tarik energinya dia dengan frekuensi telepati. Karena orang ini sudah masuk ke dalam cinta secara emosional. Kalau orang udah masuk ke dalam emosional, ini udah masuk ke dalam hati, itu gampang dipanggil sahabat kebahagiaan. Cukup kamu duduk tenang, relax, santai, tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan sedih. Kamu tetap tenang, santai, netral, dan kamu berafirmasi saja. Sebut namanya dia. Misalkan namanya adalah Kevin. Hai Kevin, orang yang aku cintai, aku tahu kamu juga masih merasakan perasaan yang sama kepada diriku. Saat ini kita akan mengembangkan cinta kita berdua untuk bisa menikmati indahnya cinta. Aku tahu kamu sangat menyayangiku, aku tahu kamu sangat mengagumi diriku. Akulah yang terbaik buat diriku. Dan aku tahu kamu mendengarkanku. Maka kembalilah. Maka hal semacam ini sebagai bentuk telepati bisa tersampaikan kepada dia dalam bentuk emosional. Kuncinya adalah kondisi kamu adalah netral. Kondisi kamu benar-benar relax, nggak ada beban apa. Mungkin habis meditasi atau mungkin juga sambil bermeditasi, kamu bisa fokus manggil dia dalam telepati.
itu bisa ketarik sahabat bagian. Cek aja videonya Kevin yang tema-tema sebelumnya, karena pasti akan selalu berurutan ya. Mungkin kalian yang baru nonton, kalian bisa cek aja video-videonya Kevin. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke. Ini bener sih, Kevin tinggal liburan. Ternyata ada sebuah perkembangan di antara kalian semua yang benar-benar gunain ilmunya Kevin ya, dari beberapa sharing-sharing kepada kalian. Kartunya adalah intimate, tentang sebuah keintiman, kebersamaan, dan juga cerita. Orang ini nanti akan banyak cerita dan banyak ngobrol sama kamu. Ini adalah bentuk dari keintimannya dia sama kamu, bahwa dia nyaman sama kamu. Apapun hubungannya, Kevin melihat ada momen dimana kamu sama dia itu kayak intim banget, cerita dari hati ke hati, quality time bersama. Dan ini adalah waktu yang mendebarkan buat suatu bagian untuk bisa merasakan bahwa kita masih punya perasaan yang sama untuk saling mencintai satu sama lain. Kevin, tapi aku diblokir banget sama dia, udah jauh banget, dia gak ada kabarnya dan lain sebagainya. Artinya tugas kamu adalah self love, bukan tertuju pada dia. Kamu harus intim pada diri kamu sendiri. Justru ini adalah energi-energi keajaiban dari satu bagian yang sudah tumbuh. Kalau kamu ngerasa ada yang diblokir hubungannya sama dia, tapi dia tak kunjung datang kepada diri kamu, berarti ada yang kurang dari diri satu bagian. Kamu melupakan diri kamu untuk dicintai. Sehingga gimana dia mau datang sama kamu? Kenapa? Karena energi kamu adalah reflection. Kamu adalah cerminan buat dia. Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu tingkatin frekuensi cinta sama diri kamu, dia pasti akan datang. Tapi perlu diingatkan, ketika dia datang sama kamu, ingat value kamu sudah tinggi. Jadi nggak boleh dipermainkan lagi sama dia. Karena komunikasi di dalam sebuah hubungan itu penting banget. Kalau ada hubungan, jalan penyelesaiannya adalah diblokir, ngeghosting, atau hilang begitu saja, artinya orang itu tidak siap untuk berkomitmen. Orang tersebut tidak memiliki sebuah tanggung jawab dalam cinta. Maka cinta itu butuh kesadaran, bukan hanya sabar saja, tapi kesadaran, biar kamu nggak dipermainkan oleh cinta. Oke, next, lanjut ke pembacaan intinya, sahabat bagian. Kevin melihat di sini ada sebuah keintiman, ada sebuah kebersamaan yang akan dia ciptakan dalam hubungan ini. Dan Kevin salut nih sama kalian yang sudah tumbuh di sini, berkembang. Apresiasi yang luar biasa buat satu bagian, bahwa cinta kamu sama dia tumbuh berkembang menjadi sesuatu hal yang intim dan penuh dengan cerita. Artinya ini adalah hubungan yang hangat ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, di sini udah ada kartu notice, di sini ada kartu search. Ada pencarian, ada kebersamaan, ada penemuan. Dia nyariin kamu. Sahabat kebahagiaan, ini mungkin kayak kisah Tom and Jerry ya. Kejar mengejar dalam cinta. Dan di sini giliran kamu yang akan dicari dia. Tapi kamu jangan kayak sengaja ngeblokir dia, ngilang dari hidupnya dia. Justru kebalikannya, kamu yang keinget dia. Tapi di sini ketika kamu naikin value kamu, saat bagian, dia akan nyariin kamu. Karena memang ada yang sadar bahwa kamu itu memang sesuatu hal yang penuh dengan sisi emosional bagi diri dia. Dan dia punya perasaan yang lebih kepada kamu. Mungkin kalau Kevin lihat, kamu sama dia mungkin adalah garis takdir ya, jodoh. Ditakdirkan untuk bertemu, ditakdirkan untuk melalui sebuah perjalanan cinta, terutama dalam mendewasakan pikiran, mendewasakan dalam sebuah hubungan, sehingga hubungan kamu bisa kembali, bisa dinikmati. Karena di sini ada kartu keintiman dan kartu search. Di sini kalimat oracle-nya adalah pencarian, kebersamaan, penemuan. Dan di kartu keintiman di sini juga sama, ada kalimat oracle mengatakan tentang sebuah kebersamaan dan juga cerita. Ya, bulan ini adalah bulan penuh dengan keintiman, penuh dengan candu. Dia akan menceritakan banyak hal kepada kamu, dan dia akan ngerasa bahwa diri kamu mengisi segalanya, termasuk perasaannya dia. Sebuah hal yang positif untuk sahabat bagian yang masih terhubung baik dengan dia. Selalu jaga terus hubungan kamu dan dia, agar sahabat bagian ini bisa menikmati cinta dengan dia, terutama dalam hal-hal yang positif. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Signifikatornya di atas itu udah positif ya. Tapi kita nggak tahu nih energi yang ke bawahnya ini ada apa. Kita akan cek ya.
Mudah-mudahan positif ya sahabat kebahagiaan. Kalau negatif pun ya Kevin akan sampaikan negatif. Kalau bagus ya Kevin sampaikan bagus. Dan temanya belum Kevin buat ya, temanya apa, ngikutin aja energi dari sahabat kebahagiaan. Kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya, seseorang yang namanya tadi sahabat kebahagiaan sebut ya, di dalam hati. Dan pergerakannya seperti apa lagi, kita akan tarik. Ini adalah energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita tarik energinya kepada sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang selanjutnya, kartunya adalah Ten of Wands, sahabat kebahagiaan. Apapun yang sahabat kebahagiaan afirmasikan di sini, doa kamu memang sudah terjawabkan ya, dan semesta memang akan memberikan sebuah notis juga sama sahabat kebahagiaan bahwa malaikat penjaga kamu, pelindung kamu akan membuat hubungan kamu nyaman. Kuncinya sebenarnya ada di diri sendiri sih. Kalau intuisi kamu sudah ngerasain bahwa nyaman sama dia dan dia yang terbaik buat kamu, maka lanjutkan aja, jalanin aja. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa intuisi kamu mengatakan bahwa hubungan ini tidak sehat, hubungan ini tidak baik-baik saja, jangan dipaksakan bersama. Karena kartu Ten of Wands di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang beban. Maka dari itu gunakan intuisi dari sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah bacaan general bukan personal ya. Gunakan intuisi kamu. Apa yang menjadi petunjuk dalam intuisi kamu? Jika intuisi kamu mengatakan bahwa dia yang terbaik buatku, dia bisa berkembang, dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi, maka lanjutkan. Karena ini adalah perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam hubungan ini untuk tumbuh bersama, dewasa bersama, dalam menikmati cinta, dan kemudian bisa bersama saat kebahagiaan. Kalimat oracle dari kartu Ten of Wands di sini adalah berdoalah dan mintalah kepada malaikat pelindungmu untuk membantumu. Kamu tidak bisa selamanya melakukannya seorang diri. Dalam artian, saat bagian cinta itu adalah dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Kalian adalah satu tim. Ini nggak bisa mencintai hanya seorang diri saja. Kamu cinta dia tapi dia tidak mencintai kamu, ini nggak bisa. Maka dari itu harus ada pertumbuhan di antara kalian. Kalau kamu gak kuat, kamu kayak ngerasa hanya kamu saja yang mencintai dia saja, maka coba kalian refleksikan, kalian telah lagi apakah ini yang baik atau bukan. Maka tingkatkan frekuensi kamu agar dia kembali perhatian sama kamu. Bagaimana? Tingkatin value kamu. Kalau kamu gak ningkatin value, dia gimana caranya buat melihat kamu? Karena kan kita manusia biasanya itu melihat sesuatu hal yang wah kan, sesuatu hal yang terlihat secara indah. Tapi kalau kita nggak indah, kita nggak punya value, gimana mau bisa dilihat sama orang lain? Sedangkan kita adalah manusia yang sejatinya adalah memiliki tubuh fisik. Maka yang dilihat adalah fisiknya, penampilannya. Maka perbaiki itu value-nya. Dan setelah itu apa? Dari hasil doa-doa kamu minta pertolongan kepada malaikat pelindung kamu, maka malaikat pelindung kamu juga akan mengantarkan dia untuk memunculkan sisi emosional, memunculkan sisi empati yang kemudian terarah kepada kamu. Jadi ini adalah alur energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Judgment. Oke, saat kebahagiaan Judgment di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kebangkitan. Ada yang benar-benar akan terbangkitkan dari suasana hatinya dia untuk tertuju kepada kamu, dan perasaannya dia kepada kamu tuh benar-benar kayak ngerasa meluap. Dan ini adalah bentuk dari kebangkitan cinta secara emosional. Mungkin Kevin sematkan ya, ini adalah alur energi dari cinta secara emosional. Kayaknya dari kemarin Kevin membahas tentang cinta secara spiritual, dan di sini cinta secara emosional akan bangkit tertuju kepada diri sahabat kebahagiaan. Siapapun dia, entah dia adalah si pekok yang aku cintai, dia orang yang berdealing dengan kamu, dia siapanya kamu, dia bagaimananya kamu, dan lain sebagainya. Ini ada sesuatu hal yang tumbuh dari dia, terutama dalam ranah perasaan. Dan perasaan ini bisa terpicu dari apa yang dia dengarkan. Simbolnya di sini ada seorang laki-laki yang sedang bermain trompet. Ini menandakan tentang sebuah aliran musik yang membuat suasana hatinya itu berubah. Ya mungkin dia habis dengerin lagu apa dan kemudian terefleksikan ingatnya sama kamu.
Kalimat oracle-nya di sini adalah jika musik membuatmu rileks, nikmati saja. Nikmati apapun yang terjadi termasuk perubahan yang akan mengantarkanmu pada hal yang baru. Artinya orang ini ada sesuatu hal yang tumbuh dari perasaannya dia yang baru, yaitu dia ngerasain jatuh cinta kepada diri kamu. Karena suasana hatinya kepada saat bagian itu penuh dengan sisi emosional yang mendalam. Jadi kalau berkaitan apakah dia masih punya perasaan sama kamu, jawabannya adalah masih ya. Karena perasaan ini akan tumbuh seiring waktu berjalan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Emperor. Sahabat kebahagiaan, Emperor itu sifatnya adalah tetap. Jadi perasaannya dia sama kamu masih tetap dan masih ada. Walaupun Emperor itu karakternya adalah egois, keras kepala, tapi dia masih ada etika, dia masih ada rasa tanggung jawab dalam cinta ini kepada kamu. Dan Emperor ini dipengaruhi oleh Mars, dewa perang. Dan Mars ini membawa sebuah gairah. Artinya orang ini masih punya gairah sama kamu. Orang ini masih punya ketertarikan kepada saat bagian. Simbolnya adalah sosok Emperor. Dia mengenakan zirah berwarna merah. Merah ini adalah simbol dari keberaniannya dia, simbol dari root cakranya dia, bahwa sebenarnya orang ini masih punya pondasi cinta dan orang ini masih punya kemauan cinta kepada kamu. Maka dari itu, dia memang gak akan pernah bisa menghapus kamu begitu saja. Karena di dalam root cakranya dia itu masih ada gairah, masih ada keinginan. Dan root chakra ini juga berkaitan juga dari keseimbangan ya. Jadi keseimbangannya dia untuk mempertahankan perasaannya kepada kamu itu memang lagi berkembang. Dan orang ini pernah ngalamin sisi kegalauan banget ya, antara menghilangkan kamu atau mungkin juga berpaling dari kamu atau apa. Tapi dia kayak ngerasa bahwa kayaknya aku salah deh ngelakuin hal ini, mengkhianati kamu. Dan dia berpikir bahwa aku udah nyaman sama kamu. Aku udah kayak ngerasa bahwa ini loh cinta yang benar-benar masuk ke dalam emosionalku. Meskipun dia adalah si pekok yang kamu cintai, meskipun dia adalah orang yang egonya besar, orang yang keras kepala, orang yang gak istilahnya dalam menggunakan divine feminine-nya dia, tapi dalam hatinya dia tuh ngerasa bahwa ini cinta, aku punya perasaan sama kamu. Siapapun dia, entah dia adalah divine maskulin yang benar-benar maskulin banget, atau dia yang kurang begitu berempati sekalipun, tapi dia ngerasa bahwa kamu itu ada di dalam hatinya. Karena kartunya adalah Emperor, divine maskulin. Kalimat oracle dari kartu Emperor di sini adalah stabilitas dan efisiensi, mengambil alih suatu situasi, rencana yang ambisius. Nah, orang ini akan mengambil alih situasinya bahwa dia yang akan menggerakkan hati dan perasaannya untuk tertuju kepada kamu, karena orang ini punya ambisi, karena orang ini masih punya ketertarikan kepada sahabat kebahagiaan. Jadi perjalanan kamu sama dia itu tumbuh ya, tumbuh berjalan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Star. Ini positif sih sahabat kebahagiaan, karena kita ketemu kartu The Star. The Star itu adalah petunjuk. The Star itu adalah idola. Star itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah harapan. Memang hubungan kamu sama dia tuh bukan hanya berharap dalam angan-angan saja, tapi harapan ini untuk bisa bahagia bersama, kembali intim, kembali dipertemukan, itu memang ada. Dan kisah kamu memang sudah dilukiskan dan sudah ditakdirkan dalam bintang-bintang. Kalimat oracle dari kartu The Star di sini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Artinya apapun afirmasi kamu, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu yakini tentang perasaan ini terhadap diri dia, itu bisa menjadi kenyataan. Maka ada istilahnya yang Kevin sampaikan, kata-katamu adalah refleksi jiwa kamu. Maka refleksikan yang baik-baik saja, tapi diimbangi juga dengan kesadaran. Mimpi yang menjadi kenyataan, percaya pada diri sendiri, akhir dari situasi yang sulit. Ini adalah kalimat oracle-nya. Jadi hubungan kamu sama dia, kalau ngerasa hubungannya lagi gak baik, ngerasa lagi kurang nyaman, berafirmasi dan percaya dan yakin bahwa ini semua bisa tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih positif lagi. Tapi imbangi dengan kesadaran. Dan kamu gak boleh dilukai terus. Kalau kamu dilukai terus, artinya kamu perlu menyadarkan diri kamu bahwa cinta itu nggak tertuju kepada dia saja. Kita ada bermiliar-miliar manusia di bumi ini, dan kita jangan berharap kepada satu orang saja. Masih ada yang lebih penting dari dia. Siapa? Diri kita. Karena kita itu nggak melulu hanya tertuju kepada dia saja.
Oke, sorry, walaupun ada sebuah harapan di sini, tapi ingat pemeran utamanya, starnya, bintangnya itu kamu, bukan dia. Maka value kamu itu bisa naik. Tapi kalau misalnya kamu hanya tertujunya dia terus, ya kapan kamu bisa menjadi peran utama dalam kisah percintaan ini? Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Wands. Two of Wands ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah semangat ya, saat bagian elemennya adalah api, dan simbolnya di sini ada seorang magician, dia pengendali api ya. Dia pengendali api di sini dengan kekuatan apinya, dia bisa menciptakan sebuah api namun tidak mencederai tubuhnya yang cantik ini. Jika hidup adalah sebuah pilihan dengan berani dan ambisius, kemajuan akan terjadi dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Dalam artian saat bagian ketika kamu sudah berharap memiliki visi yang sama bahwa kita akan berbahagia bersama, kita akan bisa menemukan kebahagiaan bersama, maka visi ini jika diafirmasikan bersama, hubungan kalian akan stabil, hubungan kalian akan terwujud. Kamu punya ambisi, dia punya ambisi, untuk apa? Tujuan bahagia bersama, maka terwujud. Tapi sadari bahwa hubungan ini tidak memiliki karma buruk. Kenapa? Kartu Judgment muncul. Judgment di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang karma. Kalau hubungannya di sini ada kaitannya dengan cinta terlarang, cinta yang istilahnya adalah cinta bersegi-segi dan lain sebagainya, tapi berharap banyak di situ dan kalian tidak menyadari apa yang terjadi, maka hubungan kalian itu sifatnya adalah ilusi, di mana bisa menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang hadir. Ingat, segala hal di dunia ini pasti berkaitan dengan karma. Maka dari itu pastikan dulu kesadaran kalian. Jadi jangan memaksakan sebuah hubungan jika masih ada ikatan sebuah karma ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Wands. Oke. Dua kartu yang sifatnya adalah ambisi ini keluar dua ya. Ada kartu Emperor dan juga King of Wands. Ini sama-sama elemen api. Dan bedanya, Emperornya di sini zirahnya berwarna merah. Dan King of Wands-nya di sini zirahnya adalah berwarna hitam tapi kursinya berwarna merah. Artinya saat bagian kamu memiliki kedudukan yang besar buat diri dia, bahwa orang ini masih punya semangat, masih punya gairah kepada kamu. Namun terkadang orang ini sering menutup diri, atau orang ini kurang begitu jujur kepada kamu, karena selalu menutupi apa yang terjadi pada diri dia dan terjadi pada diri kamu. Zirah warna hitam di sini adalah simbol dari orang ini penuh dengan misteri, belum terbuka seluruhnya kepada kamu. Apakah hubungan kamu memang mungkin kemarin habis dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya adalah krisis kepercayaan? Tapi kalau misalnya kalian berafirmasi, kalian mau belajar untuk bisa berkembang, ya semuanya itu bisa menjadi lebih baik lagi sih, saat bagian. Karena simbol dari King of Wands itu adalah identik dengan gairah, identik dengan ketertarikan. Ya cinta tanpa gairah bukanlah cinta ya, karena kita tahu ya yang namanya komponen cinta adalah gairah, kintiman, komitmen. Kalau cinta tanpa gairah, ya gimana bisa menikmati cinta? Sedangkan kita masih manusia, ada gairah, ada hawa nafsu, ada ketertarikan. Maka dari itu kita juga harus tahu juga dia ini punya ketertarikan nggak sama kamu. Kalau dia nggak punya ketertarikan, atau justru ketertarikannya itu yang paling menonjol, gairahnya paling menonjol, tapi kamu tidak mengimbangi dalam kesadaran cinta, maka bisa dijadikan sebagai pemanfaatan saja dari dia. Tapi Kevin harapkan hal ini tidak terjadi kepada kamu ya, karena Kevin melihat dan menerjemahkan dari kartu King of Wands di sini. Orang ini pada dasarnya bisa menciptakan sebuah realita di dalam sebuah hubungan bersama kamu. Dan ketika kamu percaya dan yakin bahwa dia bisa mengantarkan hal ini, maka itu bisa terwujud. Tapi kalau misalkan masih ragu, jangan berharap bahwa hubungan ini masih bisa seimbang. Karena kuncinya adalah yakin. Kita melakukan apapun itu juga harus yakin. Kalau nggak yakin, ya pasti banyak sekali praduga, prasangka, miskomunikasi, curiga, dan lain sebagainya. Seakan-akan hubungannya menjadi trust issue. Tapi kalau yakin, percaya, hubungannya itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Kalimat oracle-nya adalah kamu adalah pencipta realita kehidupan. Percayakan pada orang pilihanmu juga. Kalau dia adalah orang pilihan kamu dan kamu percaya untuk bisa merealisasikan realita kehidupan ini menjadi bahagia, kamu percaya dan yakin, pasti bisa saat bagian. Tapi kalau masih ragu dan masih ada ikatan karma buruk, jangan berharap the star-nya di sini akan tertuju kepada hubungan ini ya. Karena segala sesuatu di dunia ini ada karmanya, ada sebab akibatnya. Oke.
energinya positif, Kevin pakai kartu yang lain aja ya. Kevin pakai kartu ungkapan hati aja, kata hati, karena di sini ada sesuatu hal yang positif dari perasaannya dia. Kita akan cek aja bagaimana kejujuran hati dan perasaannya kepada sahabat kebahagiaan dari kata hatinya dia yang terdalam. Siapapun dia yang tertuju kepada sahabat kebahagiaan, siapapun dia yang namanya kamu sebut dalam hati, bagaimana perasaannya dia yang sesungguhnya dalam kata hatinya untuk saat ini kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk kata hatinya. Dalam kata hatinya, apa yang terungkapkan dalam kata hatinya? Aku memikirkanmu sepanjang waktu. Artinya masih ada ingatan tentang kau di benaknya, bahwa orang ini memang sudah menyimpan banyak sekali kisah emosional yang sudah terjadi. Makanya orang ini masih memikirkan kamu. Kalau kamu masih memikirkan diri dia, caranya bagaimana? Kita kembalikan energinya sama dia. Kalau tiba-tiba kamu kepikiran dia terus membuat kamu tidak nyaman, kamu langsung meresponnya dengan hai, sebut namanya dia. Misalnya namanya Kevin. Hai Kevin, aku tahu ini adalah kamu yang masuk ke dalam perasaanku. Aku merasakan keberadaan kamu hadir dalam perasaanku ini. Dan aku kembalikan rasa ini kepada sang pemiliknya, yaitu kamu. Dan aku tahu kamu merasakannya. Dan aku tahu kamu merasakannya. Sampaikan, balikan. Energinya itu pasti bisa tersampaikan saat bagian. Ketimbang kamu kayak misalkan ngerasain keinget dia, terus akhirnya otak limbik berkuasa dan membuat kamu gak nyaman sepanjang hari, mood kamu kayak ngerasa down banget dan lain sebagainya. Lebih baik kita kembalikan saja saat bagian. Kita bisa mengembalikan energi semacam itu, karena energi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan kuncinya adalah yakin dan percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa tercipta oleh keajaiban, terutama dalam pikiran. Karena pikiran manusia bisa menciptakan sebuah keajaiban. Itu adalah konsep energi ya, sahabat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengapa kita harus berpisah? Adakah hubungan kamu bersama dia yang lagi berpisah, lagi punya jarak, lagi punya jeda, dan tiba-tiba dia kepikiran kamu? Artinya apa? Hubungannya belum selesai. Atau sebaliknya, mungkin di antara satu bagian di sini hubungannya ada yang berjeda atau berpisah. Tiba-tiba kamu ingat dia. Ya memang artinya hubungan ini belum selesai, maka diselesaikan dengan hal yang positif, dengan hal yang baik-baik juga. Tapi kalau misalkan ini adalah bacaan general ya, kalau misalkan hubungan ini tidak berpisah, hubungan ini masih tetap berjalan, maka saat bagian akan dipertemukan dalam sebuah kebahagiaan dan juga keintiman untuk bercerita satu sama lain. Seperti alur energi di atas ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, bahagianya diriku berjumpa denganmu. Itu kan bener kan, orang ini punya perasaan emosional. Dan kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada simbol laki-laki dan perempuan yang sedang bercerita penuh dengan emosional. Ini bercerita penuh dengan perasaan, saling serius menatap matanya satu sama lain. Ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada sahabat bagian penuh dengan emosional. Dan dia ngerasa bahagia diri dia ketika berjumpa dengan kamu. Karena ini sudah masuk ke dalam ranah cinta secara emosional ya, sahabat bagian. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kita akan cek untuk selanjutnya ada energi apa. Kita sudah bersama selama berabad-abad. Ya, selain cinta secara emosional, sebagian di antara sahabat bagian ini memang sudah masuk ke dalam hubungan past life ya. Dan hubungan kalian memang selalu bertemu. Dan ini memang sudah masuk ke dalam hubungan takdir. Makanya kalian itu selalu dipertemukan kembali. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sekeras apapun kita menjauh, kita pasti kembali lagi. Itu kan bener kan? Sekeras apapun kalian berpisah di sini, menjauh di sini, pasti akan berjumpa lagi. Sekeras apapun kita menjauh, kita pasti kembali lagi. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke dalam cinta secara emosional. Kalau sudah masuk ke dalam emosional itu susah banget dilupakan saat kebahagiaan. Maka berdamailah dengan keadaan, berdamailah dengan
diri sendiri dan berdamailah dengan dia, apapun itu. Walaupun mungkin kisahnya adalah cinta tak harus memiliki, kalian harus bisa berdamai dengan keadaan dan menerima kenyataan. Kalau sudah bisa menerima kenyataan, pasti sesulit apapun hubungan kamu sama dia, ya kalian akan ikhlas. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kamu memberikan kebahagiaan untukku. Artinya kamu punya peran yang besar banget. Kamu punya peran yang besar banget dalam hidupnya dia, terutama dalam ranah percintaan, bahwa saat kebahagiaan ternyata memang benar, kamu sudah bisa memberikan kebahagiaan untuk diri dia. Ini adalah alur energi yang bisa terlihat dari seseorang yang namanya kamu panggil dalam benak kamu, dalam hati kamu. Energinya adalah semacam ini. Ambil positifnya ya sobat kebahagiaan, dan buang sisi negatifnya. Terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Tapi kalau zodiaknya nggak muncul atau inisial namanya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah sedih, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan cek untuk zodiaknya, ada zodiak apa, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek ya. Untuk zodiak yang pertama adalah Scorpio, ada Scorpio. Selanjutnya di sini adalah Pisces. Selanjutnya adalah Virgo, ada Virgo hadir di sini. Lalu selanjutnya adalah Libra, ada Libra, ada Taurus. Selanjutnya adalah Capricorn. Selanjutnya di sini adalah Aquarius. Lalu di sini adalah Leo. Lalu di sini adalah Aries. Dan yang terakhir adalah Gemini. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau nggak muncul zodiaknya, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Inisial yang pertama ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf P untuk Papa. Ada huruf J untuk Jamaika. Ada huruf M untuk Mama. Ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf K untuk Kevin. Ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf A untuk Alpha. Ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, lalu selanjutnya ada huruf Y untuk Yama, ada huruf D untuk Delta, ada huruf X untuk Christmas, dan yang terakhir di sini adalah huruf R untuk Romeo. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.